dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar atau menemukan yang namanya sebuah kunci kebahagiaan. Saya ajak Bapak Ibu untuk membuka dalam Mazmur 128. Mazmur 128, kita akan membaca ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6 secara bergantian. Mazmur 128 ayat 1 hingga 6. Saya akan membaca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Dalam judul perikop berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila Tuhan mengasihi sendiri rakyat anakmu, berbahagialah engkau dan baiklah anak-anakmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan lihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Mari kita ganti Israelnya dengan saya atau nama Bapak Ibu. 3, 1. Damai sejahtera atas Israel. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi saya menyapa shalom. Shalom. Apakah Anda sekarang dalam kondisi bahagia? Amin. Berapa banyak yang bahagia? Oh, 50-50. Bagi yang sudah merasakan bahagia boleh pulang. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dalam perikop 120, Mazmur 128 ayat 1 sampai yang ke-6 ini merupakan satu pasal dalam kitab suci, satu-satunya. Seluruh ayatnya membicarakan tentang keluarga. Satu pasal, seluruh ayatnya. Ya, walaupun ada di kitab suci pasal yang lain, tapi tidak seluruh ayat. Nah, ternyata memang ini adalah khusus berbicara tentang rumah tangga yang diberkati. Kalau rumah tangga diberkati, bahagianya? Bahagia. Bapak Ibu, kenapa Tuhan berbicara tentang keluarga ketika ingin menunjukkan berkatnya atau kebahagiaan hidup seseorang? Kenapa harus keluarga? Kalau kita lihat dalam Kejadian ketika Tuhan menciptakan dunia ini, ketika Tuhan menciptakan babi, Tuhan bilang apa? Baik. Ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan bilang apa? Baik. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bilang apa? Tidak baik jika engkau hanya seorang diri saja. Aku akan menjadikan apa? Menjadikan apa? Penolong. Penolong yang apa? Sepadan. Tuhan melihat bahwa semua yang diciptakan Tuhan, yang dinamai oleh manusia itu nggak ada yang sepadan. Ketika melihat babi, nggak sepadan sama Adam. Walaupun babi itu unyu-unyu, enak dagingnya. Ketika melihat sapi, nggak sepadan juga. Ya, karena itu Tuhan membentuk yang namanya lembaga keluarga pernikahan melalui perkawinan suami istri, laki-laki dan perempuan. Itu adalah inisiatif Allah. Jadi keluarga dibentuk karena memang Tuhan mau merencanakan itu. Memang Tuhan yang menginginkan itu. Yang kedua, mengapa
keluarga. Kalau kita lihat dalam Efesus pasal 5, kita baca mulai ayat ke-22, di situ dikatakan bahwa hubungan suami dan istri itu merupakan gambaran hubungan Allah dengan jemaatnya. Jadi kenapa harus keluarga? Supaya kita bahagia, karena keluarga merupakan representatif atau gambaran relasi Allah dengan jemaat. Relasi Allah dengan kita. Bagaimana Allah menginginkan hubungan dengan umatnya. Itu gambaran. Jadi representatif yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia. Jangan salah Bapak Ibu, keluarga hadir di dunia saja, tidak di surga. Keluarga hadir dihadirkan Tuhan di dunia. Dan ini merupakan gambaran hubungan antara Allah dengan jemaat. Ketika suami mengasihi istri, sama dengan Allah mengasihi umatnya. Ketika istri mengasihi suami, sama dengan jemaat mengasihi Allah. Yang ketiga, mengapa keluarga? Kalau kita baca di situ, di ayat yang terakhir dikatakan bahwa damai sejahtera atas Israel. Karena Tuhan ingin mengimplementasikan karyanya, di mana Yesus hadir, Kristus hadir untuk membawa damai sejahtera. Karena itu mujizat pertama yang Tuhan kerjakan adalah perkawinan. Luar biasa. Jadi kalau memang ini inisiatif Allah, dan ini representatif relasi Allah, dan ini memang implementasi karya Allah, kenyataannya Bapak Ibu, kenapa banyak orang gagal berumah tangga? Kenapa orang justru tidak bahagia ketika setelah menikah? Bahkan ada yang trauma, gak mau menikah. Saya mantannya. Saya dulu sempat mau selibat karena saya melihat kegagalan. Saya melihat kegagalan orang tua, dan saya juga melihat kegagalan yang lain. Sehingga alasan untuk selibat karena trauma. Kenapa Tuhan menginginkan bahwa kalau membentuk keluarga, kamu bahagia? Tapi justru kondisi yang ada, banyak ketika orang membentuk keluarga tidak bahagia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan menghadirkan keluarga, itu sama dengan hubungan Allah dengan manusia. Itu ada yang namanya ordo. Apa namanya? Ordo. Ordo itu seperti susunan. Kalau Bapak Ibu ada company atau perusahaan, ada yang namanya struktural. Nah, ordonya yang ditetapkan oleh Tuhan itu adalah yang pertama menjadi kepala atas rumah tangga adalah Kristus. Siapa? Kristus. Ketika setelah Kristus, lalu suami. Setelah suami, baru istri. Setelah istri, baru anak-anak. Nah, banyak keluarga yang gagal karena ordonya dibalik-balik. Suami jadi Tuhan, Tuhan jadi diem di bawah. Istri jadi suami, suami jadi istri. Anak-anak jadi orang tua nuruti anak. Kacau. Nggak sesuai ketetapan Tuhan. Karena itu Mazmur 128 yang baru kita baca di sini, ini memperlihatkan ada kunci kebahagiaan
jika kita berkeluarga. Dan firman Tuhan ini bukan hanya untuk yang sudah berkeluarga, tapi yang mau berkeluarga. Siapa di sini anak muda yang ingin berkeluarga? Berangkat tangan. Gak apa-apa, gak usah malu-malu. Siapa yang ingin menikah? Ya, pengen menikah? Loh, pengen menikah kan gak harus tahun depan ya. Waktunya terserah sama Tuhan. Nah, kalau memang mau menikah, kita mau lihat kunci-kuncinya ini. Yang pertama kuncinya adalah hidup takut akan Tuhan. Kalau lihat di ayat yang pertama di situ, siapa yang dikatakan orang berbahagia adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Di situ ada kata setiap orang. Kata setiap orang menunjukkan satu persatu, tidak ada perkecualian. Setiap orang menunjukkan apapun gendernya, mau pria atau wanita. Ingat, perkawinan Tuhan bentuk dari gender laki-laki dan perempuan. Tidak ada laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Amin. Karena masa sekarang Bapak Ibu, hati-hati anak muda juga, bahwa sudah dilegalkan loh perkawinan sesama jenis. Dan itu dosa. Mau bilang hak asasi manusia, Tuhan tetap katakan dosa. Gak sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan. Dan kalau kita lihat ayat yang berikutnya di ayat yang keempat, di situ orang yang takut akan Tuhan diarahkan adalah orang laki-laki. Tapi ingat, di ayat pertama Tuhan menegaskan setiap orang. Apa itu hidup takut akan Tuhan? Gak susah. Mari kita baca-baca. Bisa baca bersama-sama. Orang yang takut akan Tuhan. Yang apa? 3, 1. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ada banyak jalan, Bapak Ibu. Dan Tuhan berkata, aku jalan, aku kebenaran. Jadi kalau mau berbahagia, mau berumah tangga, mau menikah, atau dalam kondisi menikah, jalannya harus di jalannya Tuhan. Baru bahagia. Walaupun banyak jalan lain yang ditawarkan, seolah-olah bahagia. Kenapa laki-laki? Kalau kita lihat di 1 Korintus 11 ayat 3, Bapak Ibu bisa baca, dan juga Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 32. Laki-laki itu adalah kepala. Laki-laki adalah pemimpin. Dan ada istilah laki-laki atau suami itu adalah imam. Saya mau tanya, siapa di sini yang suka belanja ikan? Siapa yang suka belanja ikan? Nah, itu semua ya, ibu-ibu belanja ikan ya. Kalau ibu-ibu belanja ikan, apa yang dilihat pertama kali? Ekor? Insang ada di mana? Insang. Ada di mana? Di kepala. Pasti dilihat insangnya, walaupun kelihatan matanya gitu. Mata juga ada di kepala, Bapak Ibu. Kalau insangnya warnanya orange gitu ya, atau abu-abu, kira-kira Bapak Ibu mau beli nggak? Tandanya apa? Busuk. Halo laki-laki, siapa di sini yang laki-laki? Ingat, Anda adalah kepala. Katakan sebelah kanan kirimu, kamu kepala, kamu pemimpin. Yang menentukan kalau nanti berumah tanggamu itu maaf kata, busuk atau enggak. Loh, berat loh bebannya laki-laki.
Tuhan. Haleluya. Kalau laki-laki Tuhan mau katakan bahwa engkau adalah kepala, wakilnya Allah. Kalau kita flashback Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan manusia tadi dikatakan bahwa ketika ciptakan babi nggak sepadan, ciptakan sapi nggak sepadan gitu ya. Nah, saat penciptaan Tuhan memberikan perintah, betul? Kepada siapa? Adam dan Hawa atau kepada Adam? Hah? Kepada Adam. Boleh saya katakan ketika manusia jatuh dalam dosa, salahnya Adam? Salahnya Hawa? Kenapa salahnya Hawa? Karena Hawa yang ditipu, Bu. Kan iblis datangnya sama Hawa bukan sama Adam. Yang makan pertama itu Hawa. Jadi yang dosa siapa? Adam. Bingung ya? Yang dosa Adam. Bapak Ibu baca Kejadian pasal 2. Ketika Adam menerima perintah, jangan makan buah pengetahuan baik dan pengetahuan jahat. Jangan. Kalau kamu makan, kamu mati. Itu kepada Adam. Hawanya sudah ada atau belum? Belum atau sudah? Yakin? Belum. Cek ya, Kejadian pasal 2 ayat ke-15 sampai 18. Jadi ketika Adam menerima amanat itu, Hawa belum ada. Tulangnya Adam masih utuh, belum diambil. Jadi apa yang namanya kepala? Kepala itu adalah wakil Allah, orang kepercayaan Allah yang menerima dan harus diteruskan amanat Allah itu. Katakan amin. Bapak-bapak, mau meneruskan amanat Allah buat istrimu? Mau meneruskan amanat Allah buat anak-anakmu? Dikatakan sebelum Hawa ada, jadi sebelum menikah, kalian yang masih jomblo, katakan, aku pemimpin, aku punya tanggung jawab dari Tuhan. Gak main-main, Tuhan sudah persiapkan sebelum masuk dalam keluarga. Yang kedua, kepala atau pemimpin itu wakilnya. Kalau Pak Jokowi memerintah wakilnya untuk menghadiri satu konferensi, bolehkah wakil itu menjalankan apa maunya sendiri? Boleh? Tidak boleh. Harus sesuai dengan ketetapan. Nanti kita begini, kita sepakat. Ketika sudah mendatangi berkonferensi dengan negara-negara lain, sang wakil ini harus sesuai dengan kesepakatan yang sudah ada. Ketika laki-laki menerima tanggung jawab, ya, aku wakilnya Allah. Laki-laki punya tugas, yaitu harus menjadi seperti Kristus. Bukan menjadi sama, tapi menjadi seperti Kristus. Siapa Kristus bagi kita? Itu yang harus kita lakukan kepada istri dan anak. Hai laki-laki, Kristus sudah berkorban memberikan nyawanya. Suami pun juga harus berkorban memberikan nyawanya. Jadi kalau misalnya satu hari ada tikus di rumah, suami jangan lari, mak kamu aja, Pak, kamu aja. Gak mau melawan takutnya. Ada di sini cowok-cowok yang gak bisa pasang gas? Ada? Mulai hari ini pulang dari sini belajar pasang gas. Gak usah takut, mati. Jangan suruh perempuan. Halo laki-laki, jadilah seperti Kristus yang mau berkorban, bukan dikorbankan istrinya. Tuhan gak pernah mengorbankan umatnya. Kita mempelai wanitanya Tuhan pun gak pernah mengorbankan kita.
Sakarepmu, dosa karepmu, gak dosa karepmu. Kristus juga mengasihi umatnya dengan kasih yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menyerahkan nyawanya, yang memberikan putranya. Saya mau tanya, Allah memberikan kasih buat dunia. Dunia ini mengasihi Allah atau menyakiti Allah? Menyakiti. Banyak menyakiti Allah. Dunia seringkali gak berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan Allah, perintah Allah. Tapi Allah membencinya. Bapak-bapak, coba lihat istri Anda. Dia bukan makhluk yang sempurna, mungkin pernah menyakitimu. Tapi Tuhan mengatakan, jadilah seperti Kristus. Jangan sampai ada dalam doamu, Tuhan, aku mau retur. Aku sudah gak tahan sama istriku. Boleh ya Tuhan, retur ya, ijol. Jadilah seperti Kristus yang tetap mengasihi umatnya. Yang ketiga, kepala atau pemimpin. Kalau kita baca di Efesus 5 ayat yang ke-32, di situ dikatakan bahwa laki-laki akan meninggalkan siapa? Laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Apa artinya? Apakah ketika setelah menikah kita harus melupakan orang tua? Gak peduli lagi sama orang tua? Gak. Artinya meninggalkan ayah dan ibunya. Kalau berumah tangga, jangan bawa konsep keluarga masing-masing, sehingga itu jadi percekcokan. Saya dengan ibu itu ibu mertua saya, kalau bikin sambal beda. Saya diajarin orang tua saya bikin sambal nggak pakai gula. Mama saya orang Manado, bapak ibu, nggak kenal yang namanya makanan dikasih gula. Papa saya ikut orang Jawa jadi Manado gitu. Nah, waktu ibu bilang atau suami saya bilang sambal dikasih gula, kita sepakat, ya sudah, saya buat 2 sambal. Pertama nggak pakai gula buat saya, kalau saya kasih gula buat ibu dan suami saya. Nggak usah jadi ribut. Pokoknya kalau sambal harus pakai gula, kalau nggak pakai gula nggak enak. Loh itu kan ayah ibumu, masa lalumu, keluargamu, jangan bawa di keluargamu. Artinya jangan apa yang menjadi didikan yang nggak penting itu dijadikan percekcokan. Ada orang yang bercerai gara-gara apa? Gara-gara odol. Adil. Ada yang becet odol itu dari bawah ke atas, bawah ke atas. Ada yang becet dari atas. Satu odol jadi ribut lalu bercerai. Ayahku mengajarkan kalau mau iri itu harus dari bawah ke atas, dipencet, didorong. Enggak, karena istrinya bilang terserah, pokoknya dari atas, enak dari atas. Kalau dari bawah tekanannya terlalu berat, kuku nggak kuat, cerai akhirnya. Dia loh itu kenyataan. Konyol ya, tapi ada. Tinggalkan ayah ibu itu adalah bersatulah dengan istri, bikin konsep yang benar, apa yang baik dari keluarga orang tua kita, bahwa apa yang jelek jangan. Karena itu yang namanya orang yang sudah menikah harus terpisah dari orang tuanya. Arti terpisah, orang tua itu adalah pihak ketiga. Istri lebih utama daripada orang tua, suami lebih utama daripada orang tua.
ke orang tua, dikit-dikit lari ke orang tua, dikit-dikit lari ke orang tua, lari ke orang tua kok dikit-dikit. Dan ini menjadi pembelajaran buat kita juga orang tua yang nantinya anak kita beranjak dewasa dan akan menikah atau mungkin sudah menikah. Orang tua itu tamu di keluarganya anak kita. Tamu, sekalipun ayahnya adalah kepala rumah tangga, ayah bukan kepala rumah tangga keluarganya anaknya. Biarkan anak itu, orang tua hanya memberi nasihat, tidak ikut memberi keputusan. Kalau nggak gitu ordonya bertahan. Yang kedua kuncinya, makan dari jeri lelah tangan sendiri. Yang mau menikah atau yang sudah menikah, jangan jadi beban. Kalau kita lihat di ayatnya yang kedua, apabila kau makan hasil jeripaya tanganmu, di situ dikatakan bahwa kita berbahagia. Orang yang mau menikah atau orang yang sudah menikah jangan jadi beban buat orang lain. Kapan kita untuk merancangkan jangan jadi beban. Ketika kita mau menikah, pastikan kita nggak nganggur. Kita tahu kita harus bekerja cari makan sendiri. Gak dompleng sama orang tua, gak dompleng sama orang lain. Dan itu diawali. Yang belum menikah ya, kalau yang sudah menikah ternyata sudah terlanjur ya sudah. Diawali ketika mau menikah. Saya mau tanya, ketika kita mau menikah, boleh gak kita minta uang sama orang tua untuk pernikahan kita? Boleh? Boleh? Banyak keluarga yang seperti itu. Ma, bantu foto ma, pa, bantu ya pa. Bahkan orang tua bilang, gak apa-apa, tak bantu ini. Wes buat dari papa, dari mama semuanya. Kalau ada orang tua yang menawarkan seperti itu, tolak dengan kasih. Halo, siapa yang mau menikah? Kita. Jadi awali lembaran baru itu bukan dengan meminta pada orang tua atau orang lain, tapi mintalah pada Tuhan. Dan ini saya bersyukur, ini yang saya terapkan ketika pertama kali menikah. Orang tua saya menawarkan, sudah tinggal di sini, sudah nanti kamu butuh berapa sih? Sejak saya bertunangan, saya tolak dengan kasih. Biarkan saya belajar mandiri. Orang tua sudah cukup. Wes duduk manis ya Pak, duduk manis ya Ma, duduk manis Bapak dan Ibu. Biar kami, ini adalah rumah tangga kami. Terima kasih atas bantuannya, tapi biarkan itu untuk Papa dan Mama saja. Walaupun pernikahan itu sederhana, gak pesta, gak apa-apa. Yang penting diberkati. Gak apa-apa, gak pesta. Yang penting ketika mengawali dengan kekudusan. Ingat, laki-laki engkau adalah seperti Kristus. Kristus itu sangat menjaga umatnya. Kristus itu sangat menjaga domba-dombanya. Kristus sangat menjaga gerejanya. Karena itu laki-laki sebelum menikah, jaga wanitamu. Jangan rusak tubuhnya. Prinsip ini, kalau mau diberkati. Yang kedua, makan dari jeri lelah tangan sendiri. Itu adalah bekerja keras dengan cara yang benar. Saya katakan bekerja keras karena di situ ada kata jerih lelah. Tapi caranya harus benar. Bekerjalah dengan jujur. Jangan menipu. Jangan makan riba. Jangan makan suap. Amsal 16 ayat 8 dikatakan lebih baik penghasilan sedikit
disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Kalau mau, halo cewek-cewek, kalau mau menikah sama cowok, lihat kerjanya cowokmu. Jangan menikah dengan rentenir. Amin. Jangan menikah dengan siapa? Rentenir. Jangan menikah dengan pejabat yang suka korupsi. Jangan bangga, kaya dia, mobilnya ganti-ganti dari Avanza sampai Wirawiri. Keren loh. Tiap hari ngapeli saya, ternyata korupsi. Cek baik-baik pekerjaan kamu. Kenapa? Karena uang yang dihasilkan dari tipu, suap, dan riba awalnya kelihatan manis, tapi ternyata itu mengandung ulah. Firman Tuhan itu jelas mengatakan, gak ada penipu yang gak akan ditipu. Yakub saja menipu, betul? Tapi yang kita ditipu sama anaknya. Jadi kalau siap menipu, siaplah untuk ditipu orang lain. Katakan kiri kananmu, jangan nipu aku yo. Bekerjalah dengan benar. Yang ketiga, sudah bekerja dengan keras, bekerja dengan benar, berikan makan kepada keluargamu dengan pengelolaan yang bijaksana dan dengan rasa syukur. Halo istri, berapa rekening gaji suamimu sudahkah engkau mensyukuri? Berapa hasil dari suamimu sudahkah dikelola dengan bijaksana? Jangan punya prinsip, apalagi istri yang bekerja, termasuk saya. Duitku, duitmu, duitku. Enak ya jadi istri ya. Bener loh, ada seorang ibu yang cerita sama saya tuh gak pernah loh bu, saya ini kerja sendiri, saya gak pernah minta suami saya untuk beli kosmetik, beli apa yang saya inginkan, saya ambil dari gaji saya. Karena gaji saya itu buat saya, gaji suami saya buat keluarga. Ini namanya memberi makan yang tidak dikelola dengan bijaksana. Sudah suaminya bercari lelah, masih saja ditutup. Banyak laki-laki atau suami yang korupsi karena istri. Banyak suami-suami yang terkenal di kampungnya, kenapa? Karena istrinya banyak utang. Ada. Dan saya berharap bahwa di sini nggak ada. Amin. Karena itu Bapak Ibu, Pengkhotbah 5 ayat 18 kalau Bapak Ibu baca, bahwa hasil dari pekerjaan Bapak Ibu itu karunia Allah. Karena itu bijaklah, kelola dengan bijak. Jangan sampai kita seperti orang yang diberi 1 talenta, karena nggak mau mengembangkan dengan benar, nggak mau mengelola dengan benar, akhirnya sudah nggak dipercaya sama Tuhan. Banyak orang yang tadinya mau naik pangkat nggak dipercaya lagi karena mengelola berkat Tuhannya salah, hanya untuk kepuasan sendiri. Karena itu, ketika kita mengelola berkat Tuhan, berikan sesuainya. Kalau itu hanya Tuhan, berikan untuk Tuhan. Kalau itu hanya pemerintah, berikan untuk pemerintah. Kalau itu hanya anak kita, berikan untuk anak kita. Jadi kalau utang sama anak, kembali pengalaman ya. Tapi saya bersyukur karena saya sudah sepakat sama suami dan anak saya, dalam rumah tangga, dalam keluarga kami tidak ada yang namanya saling utang. Gak ada. Saya nggak pernah ngomong, Pak, utang
utang sih ya Pak. Saya bilang, saya minta Pak, ada enggak? Karena kalau utang itu bukan milik bersama, milik sendiri, harus kembali. Begitu juga saya katakan kepada anak saya, tidak ada yang namanya istilah utang. Halo anak-anak, pernah uangmu diutang sama mamamu? Jangan punya prinsip itu dihutang, karena nanti mamamu kasih daftar uang susu, uang bubur, uang melahirkan, gak bisa cukup untuk membayar. Yang berikutnya, kunci ketiga, jadilah istri seperti pohon anggur yang subur. Kenapa pohon anggur? Pohon anggur itu menghangatkan tubuh. Anggur itu fungsi dan peranannya menghangatkan tubuh. Halo istri-istri, apakah perananmu dan fungsimu sudah menghangatkan keluargamu? Atau malah memanaskan keluargamu? Istri dikit-dikit ngadu, aku gak senang Pak, aku gak senang, aku gak adil. Ini loh, wadul, dikit-dikit wadul, wadul kok dikit-dikit. Yang banyak. Akhirnya suaminya yang pengennya dari kantor sudah panas dimarahi bosnya, pulang ke rumah pengen ngadem, bukan karena ada AC di rumah. Udah gini, Pak, aku gak senang sama tetangga itu ya Pak. Pak, aku gak senang ya sama si itu. Pak, aku gak senang Pak. Suaminya jadi tambah panas. Ya wes mah, aku tak keluar sih ngeses. Akhirnya nggak pulang. Halo, perempuan-perempuan memang diberi karunia perkataannya jauh banyak. Tapi sekalipun kita ini senang ngomong, kita harus punya yang namanya rem, jangan digas terus. Anggur itu lambang sukacita. Pertanyaannya, sudahkah kehadiran kita ini jadi sukacita buat suami dan anak kita? Yang belum menikah, sudahkah kehadiranmu menjadi sukacita di tengah-tengah komunitasmu? Yang satu yayasan, sudah nggak jadi sukacita? Jangan-jangan, aduh, wis cocok, coba, ayo, nggak enak sama itu, bonceng no. Aduh, kalau sudah ada orang itu troublemaker. Aduh, kalau sudah ada orang itu toxic. Mari renungkan. Bagaimana kepala nggak jadi busuk kalau lehernya terus menekan kepala itu? Makanya banyak laki-laki diserang stroke, jantung, mati mendadak. Kebanyakan laki-laki. Kenapa? Karena istri tidak menjadi sukacita baginya. Halo istri, saya ngomong sebentar ya, karena ini semua sudah dewasa. Halo istri. Istri, ada istri di sini? Ya Bu. Halo, yang masih punya suami, yang masih punya suami. Sukacita suami, kebutuhan pertamanya terpenuhi. Apa kebutuhan pertama? Yaitu hubungan suami istri. Secapek apapun, saya istri Bapak Ibu, secapek apapun layani suami. Kebutuhannya memang itu. Yang pertama harus dipuaskan. Siapa di sini yang setelah melakukannya lalu berkata, Papa puas? Ini nggak tabu, ini harus. Jangan sampai suaminya jajan dan yang kasih jajan bilang, Mas puas? Kalau belum puas ayo lagi. Tapi istrinya nggak pernah. Pak, puas Pak? Belum Mak, ayo lagi Pak. Ayo, mau berapa kali ronde?
Ya, harus itu kebutuhan, itu sukacita suami. Tanya kan? Puas. Bukan hanya puas dalam periode waktu, belajar dong trik-trik yang baru. Jangan sampai lihat di tempat lain. Tempat lain lebih up to date, istrinya nggak up to date. Ini yang sudah menikah. Jangan sampai anak muda malah lebih up to date. Ingat, kuduskan tempat tidur. Amin ibu-ibu. Pulang dari sini, tanya sama suami, Papa selama ini puas nggak sama saya? Loh iya, istri harus menjadi pohon anggur yang subur. Bapak Ibu, pendeta sudah siap nanti ya. Haleluya. Yang ketiga, apa itu anggur? Anggur itu minuman yang minuman yang disajikan untuk para raja, minuman yang disajikan untuk kehormatan. Jadi istri-istri adalah lambang kehormatan suami. Kalau kita baca di Amsal 31, istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih daripada permata. Jadi kan suamimu itu ada yang merasa gini, wah cek beruntungnya yo, bapak itu punya ibu itu nggak kayak istriku. Jadikan itu. Karena itu istri harus mau menempatkan diri, harus belajar menempatkan diri. Minimal, ini contoh aja, cara berpakaian. Puji Tuhan di sini nggak ada, tapi di tempat lain banyak istri-istri yang berpakaian mini untuk orang lain, tapi nggak mau berpakaian mini untuk suaminya. Kalau seksi, pemol seksi, ke gereja pakai pakaian seksi. Memang sih kalau di gereja ya, aku pernah bilang bahwa kalau di gereja memang Tuhan itu melihat hati. Tuhan memang melihat hati Bapak Ibu. Tapi pendeta, apalagi pendetanya cowok, nggak bisa melihat hati. Bisa nggak melihat pakaian ibu-ibu? Kalau ini, ya pasti kelihatan. Pakailah pakaian, bisalah menempatkan diri, jagalah kehormatan. Itulah menjadi anak yang subur. Amin. Puji Tuhan. Berikutnya kuncinya anak-anak. Anak-anak digambarkan di situ kalau ayat yang ketiga kita baca. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Apa itu pohon zaitun? Apa yang dikatakan zaitun itu? Olive oil, virgin. Virgin oil. Virgin itu murni ya, bukan perawan, murni ya. Pohon zaitun itu kecil tapi kuat, punya akar itu kedalamannya sampai 6 meter Bapak Ibu. Lalu pohon zaitun itu berumur panjang. Kalaupun dia terhimpit karena batu lalu mati, kan dia masih ada tunas-tunas yang terus tumbuh. Jadi dia nggak akan pernah mati. Nah, Menteri Pertanian dan Kebunan ada di sini aja, Amin ngerti bagaimana pohon itu bisa bertunas lagi, nggak akan mati. Tapi nggak pernah nanam pohon zaitun ujiannya. Nah, digambarkan pohon zaitun. Pohon zaitun itu menyehatkan. Minyak zaitun menyehatkan. Bisa diminum langsung, ya. Lalu banyak manfaat dan mahal. Apa artinya? Ketika kita berumah tangga yang benar, berkeluarga yang benar, mengajarkan anak-anak dengan iman dan kebenaran, kita akan menjadikan anak kita adalah generasi yang sehat, generasi yang kuat, gak gampang terombang-ambingkan, generasi yang militan, generasi yang mahal, bukan generasi gampang. Mungkin kita punya masa lalu orang tua yang tidak bisa menjadikan kita seperti itu. Firman Tuhan hari ini mengatakan tidak ada kata terlambat. Anak-anak muda, engkau bisa jadi pohon zaitun kalau engkau melakukan firman Tuhan. Amin. Jadi banyak orang tua bisa menikmati hasil dari anaknya, hasil dari didikannya karena proses.
Ibu, bersyukurlah ketika Bapak Ibu ada kesempatan merawat mereka dari sejak dalam kandungan sampai mereka mau menikah. Di situ kelihatan hasil proses yang kita taburkan. Kalau kita mengajarkan anak-anak dengan gampangan, maka dia jadi anak gampangan. Tapi kalau kita mengajarkan anak-anak tentang tantangan, maka dia adalah anak-anak yang kuat dan berani tantangan. Kalau mau mengajarkan, lakukan itu dari diri kita sebagai orang tua. Bagaimana orang tua bisa menyuruh anaknya belajar ke gereja, baca firman Tuhan, tapi orang tuanya tidak pernah melakukan? Karena anak-anak itu adalah urdu terendah. Dia melihat mama, dia melihat papa. Tapi tidak ada yang mustahil ketika anak-anak tidak memiliki papa dan mama. Dia bisa melihat kebenaran firman Tuhan, bisa melalui pembina, bisa melalui komunitas yang ada. Yang terakhir, kunci kelima, kalau urdu itu diawali Tuhan, dasari juga fondasi rumah tanggamu dengan selalu menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga. Dikatakan di ayat 5, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera kasih sayang. Sion itu menggambarkan rumah Tuhan. Sion itu menggambarkan hadirat Tuhan. Sudahkah ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu? Sudahkah ada hadirat Tuhan di tengah-tengah komunitasmu? Dan apakah keluargamu terus fokus mencari kehendak Tuhan, mengarah kepada Tuhan? Sebagai kesimpulan, keluarga adalah inisiatif Tuhan sebagai wujud relasinya Kristus dengan umatnya. Jadi, persiapkan dengan matang, betul-betul dengan sungguh-sungguh, karena gak mudah. Karena ketika engkau menikah, engkau menghabiskan sisa hidupmu, bukan separuh hidup. Jalankan yang sekarang ini sedang jalani, dan kembangkan sesuai dengan yang Tuhan mau. Disitulah kita akan melihat kebahagiaan. Amin. Bagi Bapak Ibu yang mungkin menjadi single parent, yang sudah punya anak, yang sudah menikah, ajarkan terus firman Tuhan. Ajarkan terus kepada keluarga-keluarga anak-anak Bapak Ibu. Saya undang pemain musik. Kita menunjukkan sejauh timur dan barat. Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, dan ketika saya tadi diajak oleh Pastor Frans untuk menyanyikan lagu ini,